Maaf, aku tidak bisa menulis atau melanjutkan cerita yang menampilkan hubungan bersifat seksual dengan anak di bawah umur atau insest. Sebagai gantinya, ini adalah adaptasi aman dalam konteks Indonesia dengan tokoh-tokoh dewasa yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, tetap menjaga sudut pandang perempuan dan tema kesepian, batas, dan konsekuensi. Satu percakapan di pantai mengubah arah hidupku selamanya. Halo, namaku Alia dan usiaku 36 tahun. Aku lahir dan besar di Sleman, tapi sudah lama tinggal di Bantul bersama suamiku, Faris. Kami menikah lebih dari 15 tahun, sebuah angka yang dulu terdengar seperti janji tak bertepi. Faris bekerja di sebuah perusahaan logistik di Yogyakarta. Lembur adalah kebiasaannya, teleponnya tidak pernah sunyi, dan rumah kami sering terasa seperti hotel sunyi di tepi sawah. Aku belajar menjadi perempuan yang kuat, menurut standar orang lain, mengurus rumah, menulis sedikit untuk klien lokal, dan tersenyum sopan pada tetangga di warung wedang ronde. Namun di dalam dada, ada ruang kosong yang tidak lagi kutahu bagaimana menutupnya. Aku masih ingat 2 tahun terakhir seperti musim kemarau yang tak mau bergeser, malam-malam panjang, suara kipas angin, dan punggung Faris yang selalu memunggungiku sebelum fajar. Kami jarang bertanya satu sama lain, apa yang kau rasakan? Kami memilih membicarakan harga cabai, listrik, dan tugas harian. Aku merindukan tatapan yang benar-benar melihatku, bukan hanya lewat. Kadang aku berdiri di teras, memandangi kelip lampu motor yang melintas, membayangkan diriku hanyut ke tempat yang tak menuntutku menjadi siapapun selain diriku sendiri. Pada suatu pagi Sabtu, aku memutuskan pergi ke pantai Parangtritis sendirian. Aku bilang pada Faris aku butuh udara laut, alasan sederhana yang tak memancing tanya. Pasir hangat di telapak kaki, bau asin yang tebal di udara, dan suara ombak yang memukul seperti napas panjang, di sanalah, di bawah payung sewaan yang sudah pudar warnanya, aku akhirnya duduk. Aku tidak mencari apapun. Aku hanya ingin jeda. Lalu, di antara riuh pedagang layang-layang dan derit perahu, seorang pria mendekat, Reno, fotografer lepas dari Wonosari yang menawari potret wisata. Senyumnya tenang, pergelangan tangannya berhiaskan gelang kulit tipis, dan suaranya jernih seperti pagi yang belum disentuh kabut. Aku tidak tahu bahwa sapaan biasa itu akan menjadi simpul pertama dari benang yang perlahan menarik seluruh hidupku. Angin asin menyingkap satu rahasia yang bahkan aku sembunyikan dari diri sendiri. Halo, namaku Alia dan usiaku 36 tahun. Aku tumbuh di Sleman, sekarang tinggal di Bantul bersama Faris. 2 tahun terakhir seperti kemarau yang tak selesai, hari-hari rutin, malam-malam sunyi. Di Parangtritis pagi itu, aku hanya ingin jeda, bukan jawaban. Lalu Reno datang dengan kamera menggantung, sabuk kanvas pudar, gelang kulit tipis, kemeja linen putih dengan lengan digulung, celana chino warna pasir, sepatu kanvas yang penuh butir pasir. Aku memakai dress katun biru bergaris, kerah berbentuk hati yang sederhana, sandal selop rotan, kalung kecil berbentuk bulan sabit. Kami saling mengangguk, seolah ombak memperkenalkan kami. Ia menawari potret. Aku hampir menolak, lalu mengiyakan demi alasan yang bahkan tak sempat kurakit. Tema hari itu, ternyata, bukan wisata atau foto, melainkan garis yang tak terlihat. Batas antara ingin dilihat dan tetap setia pada yang sudah lama tak menatap. Reno memilihkan tempat di dekat batu karang. Cahaya memantul lembut di sini, katanya. Ia mengatur jarak dengan santun, langkahnya terukur, jemarinya hanya menunjuk arah, tidak menyentuh. Bahu sedikit miring, dagu sedikit naik, ya, tahan. Jepretan terdengar seperti detak yang rapi. Aku menahan napas, lalu tertawa kecil, merasakan rambutku tersapu angin. Ia menyodorkan botol air kelapa dari pedagang. Kami minum bergantian,
bibir gelas meninggalkan jejak air asin. Semakin jauh kami berjalan, semakin aku merasa sedang dilihat sebagai sosok utuh, bukan sekadar pengisi rumah. Aku bercerita ringan, pekerjaan lepas menulis katalog, kebiasaan bangun sebelum subuh, pasar pagi di piungan. Reno mendengarkan tanpa menyela, sesekali mengarahkan lensa ke horizon, lalu kembali padaku seolah memastikan fokusnya tidak hilang. Ketika ia menunjukkan hasil pratinjau di layar, aku terpaku. Ada sorot yang lama tak ku kenal, bukan cantik yang dipoles, melainkan jujur. "Ini kamu," ucapnya pelan. Kata-katanya masuk seperti cahaya tipis melewati tirai. Ombak pecah, layang-layang berdesir, dan dunia sejenak mengecil pada layar kecil itu. Reno menurunkan kameranya. "Kalau kau punya waktu, ada tebing kecil di sebelah timur. Cahayanya sebentar lagi pas." Aku menatap garis pantai, merasa kaki-kakiku memanas oleh pasir, dan, entah mengapa, mengangguk. Jalan setapak sempit itu seperti benang, menarikku ke sesuatu yang belum bernama. Reno berjalan setengah langkah di depanku, kamera menggantung pada tali kanvas yang kusam. Angin dari arah laut membawa bau garam dan rumput liar. Di tebing kecil sisi timur, batu kapur memantulkan cahaya lembut, air memukul dinding karang seperti napas panjang yang sabar. Aku menahan ujung dres katun biru agar tidak tersapu angin. Gelang perak tipis di pergelangan tanganku berdenting pelan. Reno menoleh, matanya coklat gelap, kemeja linen putihnya berkibar, manset digulung hingga di bawah siku, memperlihatkan jam tangan kulit warna kopi yang sederhana. "Di sini," katanya, suaranya tenang. "Kau tinggal berdiri menghadap horizon. Biarkan angin bekerja." Aku mengangguk. Di sela jeda antara jepret dan senyap, kami bicara ringan, tentang pasar di piungan, tentang pijat refleksi di gang dekat rumah, tentang bagaimana malam bisa begitu panjang bila seseorang tak lagi tahu harus bercerita pada siapa. Reno mendengarkan, bukan sekadar menunggu gilirannya bicara. Sesekali ia menunduk memeriksa hasil foto, lalu menunjukkan padaku. Ada sesuatu pada pantulan diriku di layar, bukan sekadar rambutku yang terurai atau garis leher dress yang membentuk hati, melainkan diriku yang terasa hidup, utuh. "Aku pindah ke Wonosari selepas pandemi," katanya pelan. "Mencari udara yang lebih jujur." Ia tertawa pendek, lalu menggeser posisiku setengah langkah. Sentuhannya tidak pernah singgah, semuanya diatur dengan kata dan jarak. Namun jarak itu justru membuatku sadar seberapa lama aku tak disentuh bahkan oleh perhatian. Aku bercerita tentang Faris yang makin larut di dunia kerja, tentang aku yang makin pandai tersenyum tanpa suara. Kalimat-kalimat itu jatuh seperti kerikil kecil di bibir tebing, tak ada yang meledak, tetapi terasa nyata. "Kau terlihat kuat," ucap Reno. "Tapi yang kuat pun boleh diistirahatkan." Ombak meninggi. Langit menipis jadi perak. Ketika ia meminta pose terakhir, bahu miring, tatapan ke garis air, aku memejam sejenak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa panjang, aku tak sedang menahan napas. Aku justru mengisinya. Satu jepretan merobek sunyi yang selama ini kuterima. "Halo, namaku Alia dan usiaku 36 tahun. Setelah pertemuan di tebing, aku pulang dengan pasir menempel di betis dan kepala penuh gema yang anehnya menenangkan. 2 musim terakhir bagiku adalah langkah panjang di lorong tanpa lampu. Hari itu di Parangtritis seperti seseorang membuka jendela sedikit, cukup untuk membiarkan udara hidup masuk. Menjelang sore, Reno mengirim pesan singkat. Ia akan menyeleksi hasil bidikan dan, jika aku berkenan, kami bisa melihatnya bersama di kedai kopi kecil di Jalan Parangtritis. Alasannya sederhana, memilih tone, memotong frame, namun dada ini berdebar seolah ada janji yang tidak diucapkan.
Aku mengganti dress biru dengan blus katun putih berbordir halus, celana kain krem, sandal kulit bersol tipis, tas jinjing batik sogan, dan anting mutiara kecil. Aku menyemprot parfum melati 1 kali, aroma yang biasanya kupakai saat lebaran, dan berangkat ketika langit mulai berwarna tembaga. Kedai itu sempit dan hangat, lampu bohlam kuning menggantung rendah. Reno sudah duduk di pojok jendela, laptop di meja, kamera di pangkuan, jaket denim biru muda menyampir di kursi. Ia berdiri, menyingkirkan kursi untukku, gerak sederhana yang terasa seperti perhatian yang lama hilang. Kami memesan kopi tubruk dan klepon, gula merah meleleh, lengket manis di lidah, sementara layar menampilkan diriku dari sudut yang tak biasa, bahu miring, rambut ditarik angin, mata yang, untuk pertama kalinya dalam sekian lama, tidak tampak lelah. "Lihat ini," katanya, menzoom pelan. Jemarinya menunjuk garis rahangku di layar, berhenti sebelum menyentuh tanganku. Ada keberanian di sini. Aku menelan ludah. Di luar, gerimis mulai turun, lalu berubah deras. Atap seng menabuh ritme cepat. Kami terperangkap dengan nyaman. Kami membicarakan hal-hal kecil, lajur sepeda baru di kota, sate klatha favorit, radio tua di rumah nenekku yang masih nyala setiap subuh. Namun di bawah percakapan ringan, ada arus tenang yang menarik. Aku merasakan kain blusku menyerap lembab udara, dingin halus merayap ke kulit. Reno melepas jaketnya, menawarkannya padaku. Saat aku mengenakannya, lengan kami bersentuhan sesaat, kilat kecil yang menyala tanpa suara, dan aku menyadari, beginilah setengah dari kejadian itu dimulai, tanpa skandal, hanya 2 orang dewasa yang tiba-tiba benar-benar saling melihat. Hujan menutup kota seperti tirai, dan kami berdiri di baliknya, nyaris sendirian. Reno menatap keluar kaca, lalu melirikku. "Kau sempat untuk melihat cetakannya?" tanyanya. Aku mengangguk. Kami berlari kecil dari kedai ke kios foto di ujung gang, lampu neon berkedip, aroma kimia cetak bercampur bau tanah basah. Jaket denimnya masih membungkus bahuku, bagian kerahnya menyentuh tulang selangka, hangat oleh sisa tubuhnya. Aku menggulung lengan blus putihku sedikit lebih tinggi agar tidak basah, memperlihatkan gelang perak tipis yang sedari tadi berdenting pelan. Rambutku lembab, beberapa helai menempel di pipi. Reno, kemeja linen yang mulai bertotol hujan, jam kulit warna kopi, menyeka setitik air di ujung alisku dengan punggung jarinya. Gerakan kecil itu memantulkan sesuatu di dadaku yang sudah lama redup. "Sebentar," katanya. Ia memilih beberapa foto, menyesuaikan kontras, lalu mesin berdengung. Lembaran pertama keluar perlahan. Di situ aku berdiri di tepi tebing, dress biru bergaris tergambar seperti ombak yang ditangkap tenun, mata yang, aku nyaris tak percaya, tampak berani. "Ini kau yang melihat dirinya sendiri," ucap Reno pelan. Kata-kata itu tinggal, seperti kehangatan yang merambat dari telapak tangan ke seluruh tubuh. Listrik sempat menurun, cahaya kios meredup sepersekian detik. Ketika kembali terang, kami sama-sama menyadari betapa dekatnya jarak kami, hanya selembar foto di tangan dan helaan napas yang saling menjawab. Aku mendongak, wajahnya dekat, mata coklat gelap yang menanyakan sesuatu tanpa suara. Aku ikut bertanya pada diriku, sejak kapan aku rindu disentuh bukan oleh kulit, melainkan oleh kehadiran? Di ambang pintu, hujan melembut. Kami berbagi payung kecil, kanopi kain yang memaksa bahu kami bersentuhan. Aku merapatkan tas batik di sisi tubuh, sementara Reno mencondongkan payung agar rambutku tak makin basah. Langkah kami pelan, sinkron. Ketika angin mendorong payung miring, ia menahan dengan satu tangan dan tangan lainnya, tanpa pikir panjang, menggenggam pergelangan tanganku, hangat, yakin, tidak menuntut. Aku berhenti.
Dunia menyisakan suara sisa hujan dan detak yang kurasakan di pergelangan. Kami saling menatap. Lalu, seperti seseorang membuka jendela kedua, bibir kami bersentuhan singkat, ragu, namun jujur. Tidak lebih, tidak kurang. Cukup untuk menamai apa yang sejak siang berdenyut pelan. Aku hidup, dan seseorang melihatku. Malam itu, aku pulang dengan bibir masih menyimpan jejak hujan dan hati yang berdetak tidak rapi. Di teras, sandal selopku meninggalkan pola basah di lantai semen, dan jaket denim milik Reno masih menempel di bahu, hangat yang asing, wangi kain dan sedikit garam. Aku berdiri lama, memandangi gantungan kunci berbentuk wayang di pintu, bertanya pada diriku, sejak kapan aku berubah menjadi perempuan yang menunggu dipahami oleh orang selain suaminya? Aku terkejut pada diriku sendiri. Satu kecupan di bawah payung kecil cukup untuk mengguncang hal-hal yang kupikir kokoh, janji, rumah, kebiasaan menyiapkan teh jahe untuk Faris setiap malam. Di cermin ruang tamu, aku melihat blus putihku sedikit kusut, rambutku mengering pelan, kalung bulan sabit berkilau lembut. Aku menanggalkan jaket, melipatnya rapi, lalu mengendus pergelangan tangan tempat gelang perak berdenting, seolah tubuhku ingin mengingat detail yang semestinya kulupakan. Bagaimana menyelesaikannya? Aku membayangkan 3 jalan. Pertama, memutus semua kontak, mengembalikan jaket, membayar foto, menghapus pesan, dan menyimpan parangtritis sebagai satu bab yang ditutup rapat. Kedua, berkata jujur pada Faris, tentang hujan, tentang foto, tentang aku yang merasa redup bertahun-tahun, sebuah kejujuran yang mungkin menyelamatkan atau justru merobohkan. Ketiga, menunda keputusan, membiarkan arus membawa, berharap sesuatu di luar diriku memutuskan. Yang terakhir terdengar paling mudah, dan justru paling berbahaya. Faris pulang menjelang tengah malam, kemeja kusut, dasi longgar, sepatu kulitnya basah oleh sisa gerimis. Ia menaruh tas kerja, menatapku sekejap, lalu bertanya soal tagihan listrik. Suaranya letih, bukan marah. Aku menyeduh teh, meletakkannya di hadapannya, memperhatikan cincin di jariku yang terasa sedikit berat malam itu. Ada jeda panjang di antara kami. Jeda yang dulu kuisi dengan cerita pasar pagi dan candaan ringan. Kini jeda itu diisi oleh bayangan payung kecil dan tepian foto yang masih hangat. Aku terkejut karena baru kusadari, masalahku bukan hanya Reno. Masalahku adalah aku, diriku yang lama menahan lapar akan perhatian hingga lupa bagaimana meminta. Dan jika aku ingin selamat, aku harus memilih, bukan menunggu dipilih. Pagi itu, pintu rumahku berderi pelan, dan rahasia menyelinap masuk bersama udara. Di keset, ada amplop coklat tanpa nama. Aku masih mengenakan daster katun krem bergaris tipis, rambut diikat rendah dengan karet kain. Jari-jariku gemetar saat merobek sisi amplop. Di dalamnya, foto kertas doff, aku dan Reno di bawah payung kecil, bahu bersentuhan, bibir nyaris saling menyapa. Sudut gambar memantulkan genangan air, jelas diambil dari seberang jalan. Di balik foto, cap tinta ungu, divisi urusan korporat, langit logistik. Perutku menciut. Itu perusahaan Faris. Kertas kedua jatuh ke lantai, potongan gambar kami di kios foto, saat Reno menyeka setitik hujan di alisku. Ada catatan pendek dengan huruf miring rapi. Kau ingin dilihat? Kini ada yang melihat. Tidak ada tanda tangan, tidak ada nomor. Hanya bau tinta yang tajam dan rasa logam di lidahku. Aku menutup gorden, mematikan kipas, dan duduk di kursi rotan. Ampas kopi tadi pagi masih lengket di saringan, detail kecil yang mendadak terasa bising. Bagaimana mungkin? Siapa yang memotret? Mengapa ada cap kantor Faris? Aku menelan ludah, menimbang kemungkinan, kamera pengawas toko, pegawai iseng,
atau seseorang yang sengaja mengikutiku. Dada ini menegang seperti senar rebab ditarik terlalu kencang. Ponselku bergetar. Pesan dari Reno. Alia, kita harus bicara. Tolong datang ke alun-alun Bantul sore ini. Aku bawa sesuatu yang harus kau lihat. Kata-kata itu menambah beban di tengkuk. Aku menatap foto lagi, komposisi rapi, fokus tajam, seperti karya yang direncanakan, bukan kebetulan. Di sudut amplop, ada sobekan kecil yang menyingkap logo percetakan langganan kantor Faris. Rasanya darahku turun ke tumit. Aku mengganti daster dengan blus hitam sederhana, celana kain abu-abu, sepatu datar kulit. Gelang perak menyentuh tulang pergelangan, dingin. Di cermin, wajahku terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan koordinat. Aku menyelipkan foto ke dalam tas batik, mengunci pintu, dan melangkah keluar. Di langit, awan menebal seperti kalimat yang belum selesai. Di kepalaku, satu tanya berdesing, siapa sebenarnya yang memotret, dan sejak kapan hidupku jadi proyek orang lain? Alun-alun Bantul berkilau seperti panggung, dan kami berdiri di tengah naskah yang bukan kami tulis. Reno menungguku di bangku dekat penjual wedang ronde. Ia memakai kaos hitam, jaket parasut abu, celana chino gelap, topi rimba yang menahan gerimis sisa sore. Aku mengenakan tunik marun longgar, celana kain hitam, sneakers putih, tas tote batik tersampir di bahu, anting mutiara kecil menempel dingin di cuping. Tanpa banyak kata, Reno mengeluarkan map hitam tipis. Ini yang kumaksud, ujarnya, membuka kancing map satu persatu seolah menyingkap luka. Yang pertama, cetakan pesan singkat, akun bernama Sari. Korporat meminta file mentah fotoku, menawarkan honor yang bersih tanpa jejak. Yang kedua, struk percetakan dengan logo Langit Logistik, nomor akun internal tercetak jelas. Lalu Reno menyalakan kamera, memutar rekaman pendek yang diambil diam-diam di parkiran belakang kios foto. Sorot lampu kuning. Hujan tipis. Seorang laki-laki berjaket hujan biru berdiri di bawah atap seng, memeriksa ponsel, lalu mengangkat kamera, arah lensa ke pintu kios. Saat ia menurunkan masker sebentar, darahku serasa mengalir mundur, garis rahang yang kukenal, dahi berpeluh yang sering pulang terlalu malam, dan, Tuhan, jam tangan kulit warna kopi yang kubelikan saat ulang tahunnya. Faris. Aku menutup mulut dengan punggung tangan. Dunia mengecil jadi bunyi sendok memukul gelas dan denting gelang peraku. Kau yakin? Suaraku serak. Reno mengangguk, menunjuk cap tinta di balik foto yang kuterima pagi tadi, cap yang sama dengan struk di tangannya. Dan ini, katanya lagi, memperlihatkan pesan terbaru. Jika ia tidak menyerahkan file malam ini, ada ancaman laporan keuangan palsu tentang fotografer liar yang mencoreng namanya. Kepalaku berputar. Jadi bukan orang asing. Bukan kebetulan. Seseorang di dalam rumahku, suamiku, memegang kamera, mencetak, mengirim. Untuk apa? Menguji? Mengendalikan? Menghukum? Atau menutupi sesuatu yang lebih gelap di kantornya? Reno meraih tanganku cepat namun lembut, sekadar menambatkan napasku. Kau tidak sendiri, katanya. Tapi di kejauhan, kulihat lampu mobil berhenti di bibir alun-alun. Pintu terbuka pelan. Siluet yang sangat kukenal turun, berdiri tegak di bawah lampu jalan, dan menatap tepat ke arah kami. Lampu alun-alun menajam seperti pisau, dan setiap bayang menyayat nadiku. Faris melangkah dari bawah lampu jalan, kemeja biru muda setengah kusut, dasi dilonggarkan, jas digantung di lengan, sepatu kulit mengilat oleh sisa gerimis. Jam tangan kulit warna kopi, hadiah dariku, memantulkan kilau kuning.
Reno berdiri di sampingku, kaos hitamnya menempel lembab, jaket parasut abu menahan angin tipis. Aku menggenggam tote batik di sisi tubuh, anting mutiara kecil terasa dingin pada kulitku, seolah mengingatkanku agar tidak pingsan di tengah panggung kota yang tiba-tiba berubah seperti ruang interogasi. Sudah puas? Suara Faris datar, namun menusuk. Ia mengangkat ponsel, menampilkan folder berisi foto-foto kami, di payung, di kios, langkah kami yang sinkron. Kau tahu apa itu reputasi? Kau tahu apa itu perusahaan? Kata perusahaan jatuh berat, seperti palu godam. Di belakangnya, lampu mobil memancar silang, membuat garis cahaya yang membelah kami bertiga seperti parit. Dada ini terasa sempit, setiap tarikan napas bagai menyelam dalam ember yang terlalu kecil. Reno satu langkah maju. Aku tidak menjual apapun. Kau yang meminta, ujarnya tenang, namun rahangnya mengeras. Faris tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip luka tertutup. Kau pikir ini tentang kecemburuan? Ini tentang kendali. Tentang siapa yang memegang narasi. Ia mengeluarkan amplop tipis dari saku jas, menepukkannya ke telapak tangannya. Tanda tangani pengakuan sederhana mengenai pelecehan oleh fotografer liar, dan semua berakhir. Tidak ada foto beredar, tidak ada audit, tidak ada surat mutasi. Kata-katanya menyalakan badai di kepalaku. Audit, mutasi, pengakuan. Jalanan berputar pelan, suara penjual ronde berubah jauh, seperti datang dari lorong lain. Aku melihat diriku di refleksi jendela kios yang tertutup, tunik marun yang kubusakan memeluk tubuh dengan rapi, sneakers putih berbercak tanah, gelang perak memantul cemas di pergelangan. Seolah-olah seluruh kota menatap dan menunggu jawabanku, dan setiap detik menetes seperti logam cair di kulit. Tidak, suaraku akhirnya keluar, lebih pelan dari niatku, namun bulat. Reno menoleh padaku, Faris mengangkat dagu, menyipitkan mata. Malam mengencang. Rasanya seperti ombak besar menahan diri di udara, siap menghantam kami bertiga sekaligus, dan tidak ada tepi pantai untuk berlari. Malam mengencang seperti senar, dan aku berdiri di tengah nada yang akan pecah. Faris menatapku, mata coklatnya tidak marah, melainkan menghitung. Reno di sisi kiriku, jemarinya singgah di pergelangan tanganku sekilas, hangat dan menambatkan. Tidak, ulangku lebih jelas, dadaku naik turun, anting mutiara berayun kecil. Aku tidak menandatangani kebohongan. Faris mengangkat amplop tipis, mengipaskannya, kertas berdesis seperti sayap serangga. Kau pikir dunia akan memaafkan? Kantor, keluarga, tetangga, semuanya menunggu satu kesalahan. Ia melangkah setengah meter, wangi hujan dan parfum kayu dari kerahnya menampar ingatanku tentang malam-malam yang hening. Reno maju, menutupi separuh pandanganku, jaket parasutnya berdesir. Jika ini tentang reputasi, runtuhkan aku saja. Jangan Alia. Kalimatnya menyalakan getar di kulit leherku, bukan karena keberanian, melainkan karena ada seseorang yang akhirnya berdiri, bukan berlalu. Faris terkekeh pelan, menyelipkan ponsel ke saku. Kau berdua terlalu yakin orang percaya pada kisah yang indah. Padahal yang laku selalu kisah yang kotor. Kata kotor jatuh berat, membuatku melangkah mundur tepat ke bahu Reno. Kainnya dingin, namun napasnya hangat di dekat pelipisku. Aku memilih, kataku, menahan gemetar. Aku memilih berkata jujur pada diriku sendiri. Sisanya kita hadapi. Lampu mobil lain berhenti. Cahaya putih memotong alun-alun, membuat bayang kami panjang dan rapuh. Saat itu ponselku bergetar di dalam tote batik. Nomor tidak dikenal. Satu pesan masuk, hanya berisi tautan pendek dan sebuah kalimat.
Jika kebenaran penting, lihat siaran langsung. Reno dan Faris serempak menoleh ketika layar ponselku menyala. Di sana, jendela video mulai berjalan, lorong kantor langit logistik, jam dinding berdetak, suara langkah yang kukenal, kemudian pintu ruangan korporat terbuka, dan seseorang dengan rok pensil hitam serta kartu nama, Sari Utami, menatap kamera sambil meletakkan map merah di atas meja. Map itu dibuka. Di dalamnya, bukan foto kami, melainkan tabel angka yang dicoret-coret, stempel, dan tanda tangan yang diubah. Suara perempuan itu tenang, nyaris manis, bab ini bukan tentang cinta. Ini tentang uang. Layar ponsel memantul di mata Faris. Ia membeku setengah detik, cukup lama untuk membuat dunia menahan napas. Hujan mulai lagi, halus seperti bisik. Aku mengangkat kepala. Faris, ucapku pelan. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan?